Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Materi Kesmas, di mana ini merupakan channel bagi teman-teman tenaga kesehatan, khususnya materi Kesmas ini. Kita di sini akan berbagi ilmu. Salah satunya di sini akan ada informasi mengenai pengumuman kelulusan P3K Nakes tahun 2023. Karena channel kami juga mengikuti tentang perkembangan daripada P3K ini. Nah, jadi kita juga menginfokan bagi teman-teman materi Kesmas yang sudah mengikuti seleksi untuk mempersiapkan segala pemberkasan yang harus dipenuhi untuk lulusan P3K ini. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember ini, teman-teman, akan ada pengumuman terkait dengan kelulusan. Jadi memang belum semua kota yang ada pengumuman, kita tunggu aja sampai dengan ketetapan yang sudah ada surat edaran terbarunya dari BKN dan Banselnas bahwa kelulusan ini akan sampai tanggal 22 akan terus banyak dikeluarkan di masing-masing kabupaten atau kota. Begitupun juga di pusat. Nah, adapun ini merupakan salah satu contoh pengumuman yang ada di website resminya PKPSDM de Sumedang ya. Nah, jadi di Kabupaten Sumedang Jawa Barat ini sudah mengumumkan P3K teknis dan tenaga kesehatan yang lulus pada seleksi kompetensi di tahun 2023 ini. Nah, di informasi yang sudah dipostingkan melalui website resminya ini, tercantum beberapa pengumuman yang salah satunya adalah persiapan yang harus dinyatakan setelah lulus. Nah, bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi kompetensi ini, untuk melengkapi persyaratan dokumen sebagai bahan usulan penetapan nomor induk P3K yang disampaikan secara elektronik melalui halaman https://ssacasnbkn.go.id. Jadi akunnya masih tetap sama ya teman-teman, sehingga untuk teman-teman di sini yang memang sudah dinyatakan lulus, karena ini untuk persiapan penetapan nomor induk, jadi hati-hati dalam pengisian dan penguploadan dokumen. Oke, untuk poin pertama, jadi teman-teman harus menyiapkan pas foto terbaru, pakaian formal dengan latar belakang merah ya, wajib. Ijazah yang digunakan pada saat melamar jabatan. Jadi jika teman-teman melamarnya adalah D3 tapi teman-teman ini merupakan lulusan S1, jadi yang dilampirkan sampai dengan D3. Ataupun misalkan teman-teman menggunakan ijazah S1, jadi teman-teman harus menyiapkan dan melampirkan ijazah S1. Print out daftar riwayat hidup DRAH dari SSCASN yang formulir isiannya sudah tercetak pada pas foto yang disediakan pada halaman SSCASN ini dengan ditandatangani dan dimeterai 10.000. Batas pengisian DRAH 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari. Nih, ini jangan sampai lupa ya teman-teman, sampai 14 Januari 2024. Kalau teman-teman nanti butuh untuk tata cara pengisian atau seperti apa, nanti kita akan bahas di next video ya. Dan ini ada surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, barangkali kalau yang ini pernyataannya itu disesuaikan dengan format-format yang sudah disediakan instansi tertentu. Yang pertama, tidak pernah dipidana, pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya, antara lain pegawai badan milik BUMN dan badan milik daerah. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan terlibat politik praktis dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk yang selanjutnya, teman-teman juga harus mempersiapkan adanya kepengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Jadi teman-teman juga harus
datang ke Polres tempat untuk mengurusi SKCK. Bagi yang sudah punya berarti bisa perpanjangan, kalaupun yang tidak bisa mengurus dari yang baru. Dah ini juga untuk mengurus SKCK ini juga perlu waktu teman-teman, apalagi sekarang memang musimnya lagi pemberkasan. Jadi dipersiapkan dulu teman-teman untuk melakukan segala persyaratan, misalkan seperti pas fotonya, KTP, KK, dan lain-lain yang dipersyaratkan untuk pemenuhan surat keterangan catatan kepolisian. Yang selanjutnya adalah surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini juga harus dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan, pemerintah, dan pejabat berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Ini mungkin bisa di RSUD ya, di BNN ataupun di Labkesda setempat. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, tidak banyak yang akan disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkan ini dengan matang. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya para tenaga kesehatan yang akan melakukan pemberkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.